Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhadir kembali pada perkuliahan daring mata kuliah kajian IPS SD 1. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan secara daring tatap layar, baik itu layar HP atau layar laptop yang Anda punya, sekaligus mengimplementasikan atau melaksanakan RPS, rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, seperti yang saya sampaikan pada RPS yang saya tuliskan dan saya buat videonya pada video sebelumnya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang pembelajaran dan IPS di sekolah dasar. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama ya, di sekolah dasar itu kita mengetahui bahwa kita melaksanakan pembelajaran. Nah, berbagai macam pengetahuan kita peroleh di sekolah dasar pada umumnya sampai perguruan tinggi ya. Nah, oleh sebab itu mungkin kita belum tahu apa sih makna belajar ya. Mungkin kita secara umum kita tahu belajar itu seperti mencari pengetahuan, membaca, menulis, berhitung, ya itu belajar. Namun para ahli memberikan definisi-definisi tentang kegiatan belajar ya. Nah, seperti salah satu konsep belajar yang saya peroleh dari sumber yang relevan dari buku ya. Kalau kita bicara pengertian belajar, di sini belajar merupakan suatu proses pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku ya, dan kemampuan-kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, ini merupakan definisi belajar dari salah satu ahli. Kalau kita lihat dari kumpulan kalimat di sini, dari kalimat definisi belajar ini, belajar itu adalah proses memperoleh pengetahuan. Jadi yang namanya belajar itu kita mendapatkan pengetahuan. Dari mana pengetahuan tersebut? Ya, yang jelas pengetahuan tersebut didapat melalui interaksi ya. Interaksi dengan individu dan lingkungannya. Ya, artinya belajar itu tidak mesti belajar itu dapat secara sendiri-sendiri, secara individu, bisa juga secara berkelompok ya. Artinya dalam belajar tersebut kita mesti melakukan sesuatu hal yang baru ya. Maka dari itu di sini tertulis adalah suatu pengalaman ya. Pengalaman yang seperti apa? Pengalaman yang baru atau pengalaman yang sudah pernah kita lakukan dan terulang lagi ya, seperti itu. Jadi lebih spesifiknya itu adanya perubahan tadi. Perubahan apa ya? Perubahan tingkah laku ya. Tingkah laku di sini bukan berarti sikap ya, bukan berarti sikap seperti dari baik ke buruk, tapi seperti dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu yang dimaksudkan tingkah laku di sini ya. Jadi pengetahuan kita bertambah. Yang awalnya dulu kita tidak mengetahui apa makna dari gadget atau smartphone, sekarang kita sudah tahu
Melalui apa? Ya melalui proses belajar tadi, melalui pengetahuan yang kita peroleh dari lingkungan, dari interaksi ya. Interaksi dengan siapa saja. Yang jelas kalau kita belajar secara individu, interaksi kita dengan gadget bisa jadi, atau dengan buku ya, tapi itu benda mati interaksinya. Nah, kalau interaksi dengan benda hidup ya, atau makhluk hidup, itu bisa jadi nanti kita berinteraksi dengan sesama manusia ya, seperti itu, teman di kelas ya. Nah, sekarang ini terus lagi ada namanya lingkungan belajar. Nah, kalau lingkungan belajar itu ya contohnya itu seperti kita di kelas, berinteraksi dengan teman-teman kita ya. Kelas itu merupakan lingkungan belajar, ada bangunannya, ada ruang dan waktunya, terus kita bisa berdiskusi, bertanya dan menjawab. Nah, itu yang dikatakan lingkungan ya. Nah, seperti itu. Namun sekarang di masa pandemi seperti ini, kita untuk berinteraksi itu sulit, apalagi berinteraksi langsung secara sosial, karena protokol-protokol kesehatan yang membatasi kita agar kita tidak terpapar atau terkena dari virus COVID-19 atau virus corona. Oleh karena itu, yang dikatakan interaksi di sini ya bisa saja nanti seperti yang saya sebutkan tadi, interaksi itu tidak mesti secara langsung ya. Yang jelas kita menggunakan salah satu media dalam interaksi tersebut. Nah, sebagai contoh, pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan interaksinya dengan tatap layar ya. Artinya Anda sebagai peserta didik, sebagai mahasiswa, berinteraksi melalui daring atau dalam jaringan atau internet atau rekaman video. Nah, itu interaksinya seperti itu, jadi tidak secara langsung. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Yang namanya belajar itu adalah perubahan perilaku ya, atau tingkah laku yang disebabkan adanya interaksi dengan lingkungan dan relatif permanen atau menetap ya. Arti relatif permanen atau menetap itu ya, biasanya itu sih kita akan ingat ya pengetahuan yang kita peroleh, namun bisa juga lupa, karena relatif itu kan belum tentu pasti ya, bisa jadi berubah, bisa jadi tidak ya. Oleh karena itu dikatakan di situ relatif ya, relatif di situ artinya bisa berubah, bisa tidak ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami konsep dari belajar itu sendiri ya. Oke, dalam belajar itu terutama di kelas, kita tadi sudah disebutkan tadi adanya interaksi ya. Nah, terus dalam belajar itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri perilaku belajar ya, ciri-ciri perilaku belajar. Nah, di sini ada 3 poin yang paling sederhana dari ciri-ciri perilaku belajar tersebut. Yang pertama, tingkah laku secara sadar. Yang kedua, bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, yaitu bersifat permanen ya. Oke, pada poin pertama itu ya, yang namanya perubahan tingkah laku secara sadar itu adalah perubahan yang memang direncanakan ya, yang memang disadari oleh setiap individu. Artinya, seperti kita ketahui, yang namanya sadar itu kita bisa membedakan angka 1, angka 2, angka 3. Nah, seperti kalau orang mabuk ya, orang mabuk itu kan mabuk minum minuman keras contohnya, itu kan dia itu tidak sadar. Nah, dia itu tidak bisa membedakan antara angka 1 dan angka 2. Nah, itu tidak bisa dikatakan belajar, karena dia tidak sadar bahwa dia itu sedang melakukan tindakan apa, dia berjalan sempoyongan. Nah, itu tidak bisa dikatakan belajar. Jadi kalau tingkah laku secara sadar itu artinya kita memang memang berpikir, memang merencanakan, kita memang melakukan tindakan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan, seperti itu. Nah, itu yang dikatakan sadar ya, aware ya. Oke. Selanjutnya kontinu dan fungsional. Kontinu itu kan berkelanjutan ya.
seperti yang kita lakukan dari dulu pada saat kita masih kecil, ya kita berasal dari orang tua gitu ya. Terus dari bayi itu kita belajar eh, merayap ya, merangkak dulu, terus merangkak berdiri, bisa berdiri, belajar berjalan jatuh, terus bisa berjalan sampai sekarang. Nah, itu dikatakan continue, artinya bertahap dan berkelanjutan. Ketika kita gagal, belajar lagi untuk berjalan, terus gagal lagi, nah itu dikatakan continue atau berkelanjutan. Atau dari kita belajar dari sekolah dasar, ya seperti yang ditetapkan pemerintah itu, kita wajib belajar 9 tahun, pamannya seperti itu. Dari kelas 1 di sekolah dasar sampai kelas 6, nah itu dikatakan continue. Ada lanjutan, ada jenjang-jenjang yang kita lakukan, nah itu yang dikatakan continue. Terus fungsional, ya jelas sesuai fungsinya ya, artinya ketika kita belajar di sekolah dasar, kita tentunya belajar hal-hal yang mendasar saja terlebih dahulu, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mudah untuk dipahami. Tidak mungkin kita belajar di sekolah dasar itu hanya belajar tentang hal-hal yang sifatnya rumit, ya tidak mungkin lah. Maka dari itu sesuai fungsinya. Atau ketika kita anak IPA sebagai contoh, ya anak IPA itu orientasinya otomatis dia lebih memahami hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan alam dan matematika, biasanya seperti itu. Dan orientasinya nanti mereka akan cocok untuk kuliah di kedokteran, umpamanya seperti itu contohnya ya. Terus menjadi perawat karena sudah ada basicnya. Sedangkan kita sebagai calon guru PGSD, ya kalau bicara fungsional, ya jelas fungsinya kita itu kita belajar bagaimana cara menjadi pendidik guru sekolah dasar. Nah, itu orientasinya dari fungsional tersebut. Jadi, sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari atau pendidikan yang kita pelajari, maka yang namanya fungsional itu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, seperti itu. Oke, selanjutnya bersifat permanen. Arti bersifat permanen itu tidak mudah lekang, ya, tidak mudah hilang. Ya, artinya ketika kita memang sudah bisa membaca, contohnya ya, kita waktu di sekolah dasar dulu, kita belajar dulu membaca dari huruf dulu, simbol huruf, ya huruf A, B, C, D. Tidak bisa langsung baca atau bahasa atau Indonesia. Mesti kita harus mengenal dulu huruf, mengenal dulu bunyi, mengenal dulu yang namanya huruf vokal, mengenal dulu yang namanya huruf konsonan. Jadi dari huruf dulu, terus kosakata ya, suku kata, terus menjadi kata dan menjadi kalimat. Nah, seperti itu dulu perlahan tapi pasti. Jadi kita tidak bisa langsung belajar secara secara instan seperti itu. Terus bersifat permanen. Ya, ketika kita sudah bisa membaca, otomatis meskipun kita jarang membaca, maka kemampuan membaca itu masih ada dan akan lambat tidak akan hilang secara cepat. Kecuali memang kalau kita belajar huruf Mandarin ya, huruf kanji, huruf hiragana, katakana ya. Ya, itu kan huruf-huruf tersebut ya memang berbeda dengan bahasa kita ya. Otomatis itu mungkin akan mudah untuk lupa. Sedangkan huruf Latin seperti yang kita pelajari maka akan lambat hilang. Nah, itulah yang dikatakan permanen. Jadi tidak mudah lekang oleh waktu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini belajar faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ternyata namanya kegiatan belajar itu pasti ada yang mempengaruhinya ya. Ada yang mempengaruhinya. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah jasmani ya. Jasmani ini hubungan dengan tubuh kita. Psikologi ini tentang kejiwaan kita. Terus eksternal luar ya. Itu luar dari diri kita itu keluarga, sekolah, masyarakat ya.
Oke, tadi ada dua hal ya, dua aspek dari internal dari dari tubuh kita sendiri, baik itu jasmani maupun psikologi atau kejiwaan kita, ada juga faktor eksternal dari keluarga, sekolah dan masyarakat ya. Oke, kalau faktor jasmania tersebut ya, faktor jasmani itu sangatlah mempengaruhi dari belajar kita ya. Contohnya ketika kita di sekolah ya, mungkin masih ingat masa-masa sekolah yang baru lulus SMA itu, ketika kita pada kenapa mata pelajaran pertama itu penjaskes biasanya kenapa ditaruh paling awal, sedangkan matematika apa penjaskes itu ditaruh di awal, bisa jadi bisa juga di akhir. Nah, kadang-kadang juga kalau matematika sama penjaskes jarang di hari yang sama. Karena apa? Karena ketika kita belajar penjaskes terus belajar matematika, fisik kita kan capek ya. Ketika belajar penjaskes, otomatis kita tidak akan secara mudah untuk mencerna atau memahami atau belajar tentang hal-hal yang bersifat memberatkan pikiran. Kalau matematika itu kan sifatnya hitung menghitung ya, otomatis kita akan malas untuk belajar. Nah, itulah salah satu faktor yang akan mempengaruhi dari faktor jasmani tadi. Atau lagi ketika kita memang istilahnya itu sakit flu, sakit kepala ya, sakit kepala umpamanya, atau sakit flu bihusan. Nah, itu kan seumpamanya contoh sakit kepala tadi akan juga mempengaruhi dari kemampuan kita dalam belajar. Kepala kita sakit itu merupakan faktor jasmani, otomatis kita akan berdampak pada kesulitan kita untuk berpikir. Bagaimana mau berpikir kalau kepala berputar-putar rasa sakit gitu ya. Nah, seperti itu. Itu salah dua contoh. Selanjutnya lagi untuk faktor psikologi kejiwaannya. Faktor psikologi atau kejiwaan kita ini juga sangat berpengaruh pada pada kemampuan kita dalam belajar. Sebagai contoh, seumpamanya ketika kita di rumah mengalami konflik keluarga, orang tua sedang bertengkar, otomatis kita akan merasa tertekan, merasa ada beban kehidupan yang terlalu banyak ya, seperti itu. Oleh karena itu, beban kehidupan tersebut akan menjadi beban kita dalam belajar ya. Kita tidak akan mudah untuk berpikir juga karena kita ada merasa tertekan dari segi pemikiran kita, kejiwaan kita. Sedangkan belajar itu memerlukan ketenangan jiwa dan ketenangan fisik tadi. Oleh karena itu, orang yang terganggu jiwanya akan susah untuk belajar. Contohnya kayak orang yang memiliki gangguan mental atau orang gila ya, sebut saja orang gila. Orang gila itu akan sulit untuk belajar ya, seperti itu. Oleh karena itu ya, faktor psikologi ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi juga. Oke, selanjutnya tadi seperti yang saya sebutkan tadi, faktor eksternal itu keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Tadi sudah saya sebutkan tadi, orangnya ketika kita, sebagai contoh ya, ketika kita ada problem di rumah ya, orang tua sedang bertengkar, itu salah satu faktor juga, yaitu faktor dari keluarga. Nah, dampaknya ada dua tadi, dampaknya ke psikologi tadi ada menjadi dampak juga dari keluarga. Ya, otomatis faktor keluarga sangat faktor keluarga adalah salah satu aspek yang mempengaruhi juga ya. Atau ketika keluarga kita tidak memiliki materi atau keuangan yang cukup, otomatis kita akan kesulitan juga untuk membeli alat-alat untuk belajar, contohnya beli buku gitu ya. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi belajar juga. Atau pada zaman sekarang ini, kita pandemi COVID-19 itu, belajar itu pakai daring ya, pakai daring. Terus mau tidak mau kita harus memerlukan yang namanya smartphone, laptop, membeli kuota ya. Jadi dalam pembelian kuota tersebut, otomatis yang namanya kita siswa ya, kita harus minta dulu ke orang tua kita. Oleh karena itu, kalau keluarga kita atau orang tua kita tidak punya materi atau keuangan, otomatis akan berdampak pada proses belajar ya. Belajar kita akan terhambat seperti itu. Terus atau
Terus lagi seumpamanya cuman punya HP yang jadul, wah itu akan berdampak juga ya. Nggak bisa lah cepat-cepat ngirim tugas, ngirim apa, ngirim tugas, ngirim latihan ke gurunya. Terus lagi faktor sekolah ya, sekolah juga berdampak pada pendidikan juga, faktor apa, belajar juga. Sekolah-sekolah yang di pedalaman itu akan sulit untuk apa, memfasilitasi siswa untuk belajar, terutama di masa pandemi seperti ini ya. Jadi kalau di sekolah di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertentu yang memang terhalang jaringan internet, otomatis akan berdampak juga pada apa namanya, kemampuan siswa dalam belajar ya, seperti itu. Terus masyarakat juga ya, masyarakat itu, kalau masyarakat itu tidak memahami bagaimana pentingnya belajar, otomatis kemungkinan besar keluarga ya, keluarga lagi ya hubungannya, otomatis akan mempengaruhi juga dari kesadaran mereka untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu gitu ya. Nah, jadi itu faktor eksternal yang akan menjadi hambatan atau malah menjadi support bagi pembelajar atau bagi peserta didik dalam belajar ya, dalam memperoleh pengetahuan atau ilmu pengetahuan baik di sekolah maupun di apa namanya, di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya tadi sudah berbicara tentang belajar dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita berbicara lagi pembelajaran ya. Nah, kalau secara definisi, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi, dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta optimal. Artinya di sini kalau kita berbicara pendidik ya, kalau berbicara pendidik, maka bisa dikatakan di sini adalah guru ya. Nah, artinya seorang guru atau pendidik menyampaikan pengetahuan ya, menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya, atau lebih cepatnya kalau sekarang ini memfasilitasi ya. Pendidik itu yaitu guru memfasilitator, menjadi fasilitator bagi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya di sekolah ya. Terus lagi mengorganisasikan di sini maksudnya membuat suatu rangkaian kegiatan, yang mana rangkaian tersebut menjadi kegiatan belajar ya. Terus lagi menciptakan sistem lingkungan yang ya tadi seperti yang disebutkan tadi, seumpamanya di kelas, otomatis si guru itu menciptakan lingkungan di situ kan hubungannya ada ruang dan waktu ya. Jadi ruangannya ada, waktunya ada, jadi ada jadwalnya, terus ada waktunya kapan, ada jadwal, ada waktunya, terus ada ruangnya. Jadi itulah yang dikatakan lingkungan. Dengan metode itu apa sih ya? Cara bagaimana mengajarkan atau membelajarkan siswa gitu ya, dengan efektif dan efisien. Jadi pada dasarnya pembelajaran itu ya upaya guru bagaimana melibatkan peserta didik atau siswanya untuk belajar pada apa? Pada lingkungan belajar, seperti itu. Dan di sini ada beberapa contoh metode belajar. Ada 4 ya. Ini cuma 4, tapi masih banyak lagi metode belajar, metode pembelajaran yang saya maksud. Metode ceramah, latihan, tanya jawab, diskusi. Ya, kita sudah tahu juga ya ceramah itu seperti apa ya. Seperti yang saya lakukan ini adalah metode ceramah. Terus latihan itu seperti apa? Latihan itu seperti guru mengasih soal atau mengasih soal, terus pertanyaan-pertanyaan untuk mengulang materi-materi yang telah dipelajari, itu latihan namanya. Terus lagi ada tanya jawab ya, ada yang guru memberikan soal tadi ya, sama saja ya, guru memberikan soal terus siswanya yang menjawab ya, seperti itu. Dan diskusi ini ya seperti yang kita ketahui bisa kerja kelompok gitu ya, menyelesaikan suatu proyek atau produk ya, seperti itu. Oke, nah tadi sudah berbicara belajar dan pembelajaran ya.
Nah, sekarang kita berbicara IPS. IPS itu apa sih? Ya, IPS itu ya mata pelajaran gitu ya, yang kita ketahui diajarkan di SD maupun sampai jenjang SMA ya. Kalau SMP SMA itu apa? SMP SMA itu IPS terpadu biasanya. Nah, di sini kalau tadi definisi di sini yang namanya IPS itu adalah disiplin ilmu sosial. Ya, disiplin ilmu sosial atau integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, antropologi yang mempelajari masalah-masalah sosial ya, seperti itu. Jadi yang namanya IPS itu salah satu disiplin ilmu katanya ya, disiplin ilmu sosial. Nah, ini di IPS ini kan biasanya dibelajarkan atau diajarkan di sekolah dasar, SMP, SMA ya, seperti itu. Nah, itu dikatakan ya, disiplin-disiplin ilmu. Nah, karena di IPS itu sendiri banyak ya muatan-muatan yang dipelajari. Makanya di sini tuliskan di sini ada sosiologinya, ada sejarah, ada geografi, ekonomi dan antropologi, tapi tidak secara mendalam. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran IPS. Dan di sini ada beberapa. Yang pertama itu memberikan pengetahuan tentang pengalaman manusia dan kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa datang. Kalau berbicara masa lalu itu otomatis kita teringat ya, bukan teringat mantan, tapi teringat tentang peristiwa masa lalu. Apa sih peristiwa masa lalu itu? Nah, kaitannya dengan sejarah ya, gitu masa lalu. Terus lagi menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam mencari dan mengolah informasi. Nah, jadi salah satu tujuannya juga yaitu mengembangkan keterampilan untuk mencari informasi. Terus lagi menolong siswa untuk mengembangkan nilai dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi mengajarkan siswa itu bagaimana sih menjadi masyarakat yang baik ya, bagaimana tata cara bermasyarakat yang baik, norma-norma yang berlaku seperti apa gitu ya. Nah, norma-norma yang berlaku itu ada kaitannya nanti sama PKN-nya, seperti itu. Karena PPKN sendiri adalah salah satu ilmu sosial sebenarnya ya, tapi kita tidak membahas itu karena ini IPS bukan PKN. Terus lagi menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian dari berperan dalam masyarakat. Jadi sebenarnya yang namanya kita sebagai calon guru atau kita sebagai siswa ya, kita yang jelas kita menjadi salah satu bagian dari masyarakat ya. Apakah kita dari sebagai warga atau sebagai wakil dari masyarakat ya, seperti itu. Jadi kita ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oke. Nah, ruang lingkupnya IPS itu sendiri, ruang lingkup IPS itu ada 4 di sini yang dituliskan, meskipun banyak sekali tapi kita tulis cuman 4 poin saja karena terlalu banyak nanti tambah bingung ya. Ya, yang jelas melibatkan manusia, tempat dan lingkungan ya. Terus lagi waktu dan keberlanjutan serta perubahan, sistem sosial budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ya, yang jelas ada manusia dan tempat lingkungan itu hubungannya nanti bisa pada berhubungan dengan kebudayaan bisa ya, tapi ada juga sistem budaya ya kebudayaan juga sih ya, seperti itu. Nah, itu kaitannya ruang lingkupnya yang saya maksud ya, ruang lingkupnya seperti itu. Oke, ini ada contoh referensi atau sumber-sumber buku yang dapat digunakan dalam menggali pengetahuan terkait pembelajaran IPS ya, IPS secara umum. Inilah paparan singkat saya terkait materi kita, yaitu belajar dan pembelajaran. Belajar itu tadi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ya, pengetahuan
dan pengalaman melalui melalui interaksi dengan lingkungan, baik itu interaksi dengan sesama individu maupun interaksi dengan lingkungan belajar ya, seperti itu. Terus lagi dalam interaksi tersebut banyak yang dilibatkan dan sifatnya itu relatif permanen tadi, tidak mudah berubah seperti itu. Terus sedangkan pembelajaran sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru, ya biasanya guru atau edukator untuk memfasilitasi seorang siswa atau sekumpulan siswa untuk memperoleh pengetahuan. Terus IPS itu apa? IPS itu ya ilmu pengetahuan sosial, yang di dalamnya itu terdiri atas ilmu-ilmu sosial, contohnya sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi, bahkan ilmu hukum dan ilmu hukum dan pemerintahan. Oke, demikian dulu paparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Oke, saya harapkan rekan-rekan mahasiswa bersedia untuk melihat video saya ini ya, mengasih like, subscribe ya channel saya ya, semoga bermanfaat pada masa daring seperti ini ya. Terus lagi mengulang-ulang kembali ya, atau mencari referensi sendiri terkait pembelajaran IPS. Oke. Terima kasih atas partisipasinya sudah menonton.